siang semuanya. Siang, Miss. Apa kabarnya hari ini? Baik, Miss. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Kami boleh pimpin doanya? Sebelum belajar kali kita berdoa mengenai kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Doa selesai. Baik. Di sini semuanya pada hadir? Hadir, Miss. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ada yang bisa? Ke depan. Rizky. Ayo, pimpin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana semuanya? Masih pada semangat? Mau es bridging? Berdiri semua. Kalian tahu es bridging seperti ini? Buka, buka, tutup, bertepuk tangan. Buka, tutup, tangan digenggam. Digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha, sekali lagi. Haha, gitu. Bisa? Oke, kita lakukan bersama. 1, 2, 3, ya. Buka tutup, buka tutup, Bertepuk tangan. buka tutup, buka tutup, Tangan digenggam. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sekali lagi, haha. Mau sekali lagi? Mau. Oke. Ayo, 1, 2, 3, ya. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup, tangan digenggam. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Sekali lagi, haha. Oke, terus tepuk tangan. Baik, di sini Ibu ada satu video puisi, masing-masing disimak dengan baik ya.
Perasaan apa? Sedih. Yang lain? Terharu. Apa lagi? Setelah menonton video puisi tadi. Nah, Miss mau tanya, apakah puisi tadi bisa kita ubah menjadi prosa? Sebelumnya ada yang tahu puisi itu apa? Apa puisi? Ada yang tahu? Ya, Fahmi? Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan baris dan baris. Ya. Nah, menurut kalian, puisi tadi kan dia tersusun dari rima, irama, dan bait. Ya kan? Bisa nggak kita ubah menjadi prosa? Prosa itu cerita, karangan bebas. Bisa nggak dia kita ubah menjadi prosa? Bisa? Ya, bisa. Nah, ada yang tahu gimana langkah-langkahnya? Belum? Nah, baik. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai puisi dan juga prosa dan cara memparafrasa puisi, teks puisi menjadi teks prosa, menjadi kalimat lebih kompleks. Ya. Dengan itu kita akan menggunakan yang namanya amplop puisi. Ini. Ada berapa amplop ini? 4. Ya, kita akan menggunakan 4 amplop puisi ini. Dan kita akan belajarnya secara berkelompok supaya kalian dapat lebih memahami materi pada hari ini. Oke? Miss bakal menjelaskan puisi dan prosa secara singkat. Nah, di sini ada apa itu puisi? Coba Abram baca apa itu puisi. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan baris dan bait puisi. Ya, jadi puisi itu adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima. Ada yang tahu irama? Apa irama? Siapa yang tahu? Ada? Oke, jadi irama itu pola dalam penyampaian puisi atau suasana dalam penyampaian puisi, di mana irama ini bisa dia iramanya lembut, iramanya kuat, sedang, tergantung dari kita tergantung dari kita membacakan puisi tersebut. Contohnya, kalau puisi perjuangan, pasti dia memiliki irama yang semangat kan, membakar semangat kita seperti itu. Nah, matra ini suku kata dalam puisi. Sedangkan rima adalah upaya terakhir dalam puisi. Misal, rima itu ada 2, ada rima silang, ada rima kembar. Nanti kita jelaskan secara rinci ya. Lalu ada ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi, Raski? Ciri puisi memiliki rima, persamaan bunyi akhir dan irama. 2. Terdiri dari beberapa baris dan bait. 3. Memiliki makna penjelasan. 4. Pilihan kata imajinasi. 6. Amalan. Ya. Nah, jadi pertama pasti setiap puisi itu memiliki rima. Rima itu seperti ini nah. AB. Kalau berima kembar, jadi kalau puisi itu kan terdiri dari beberapa bait kan. Jadi kalau dia puisinya belakangnya itu hurufnya A, kalau dia rima kembar berarti semuanya harus huruf A.
Berarti baris pertama itu A, baris kedua dia B, ini A, ini B lagi. Kalau dia rima sila. Contoh, sini Miss punya puisi malam sunyi tanpa suara. Nah, lihat, kita analisis. Malam sunyi tanpa suara, bulan bersinar penuh cahaya. Lihat belakangnya, huruf apa ini? A. Berarti dia termasuk rima? Rima kembar, ya, dia rima kembar. Karena dia A belakangnya. Kalau dia belakangnya itu, kalau dia seperti ini, mentari bersinar terang, burung berkicau di pagi hari. Huruf belakangnya huruf apa? D. Burung berkicau di pagi hari. Huruf belakangnya I. Berarti dia rima? Siap. Ya, ada paham? Paham kan? Lalu dia terdiri dari beberapa baris. Kalau dalam puisi, bagian kata malam sunyi tanpa suara ini termasuk dengan baris, ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat. Lalu untuk bait, jika puisinya kita satukan seperti ini merupakan satu bait puisi. Oke, paham? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Pilihan kata imajinasi. Pilihan kata imajinasi ini seperti ini. Bulan bersinar penuh cahaya, itu imajinasi, dan juga memiliki amanat. Amanat ini pesan kemarin yang ingin disampaikan melalui puisi yang sudah dibuatnya. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ini ada puisi lama, ada puisi baru. Puisi lama ini puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan baku atau aturan zaman dulu. Coba Syefa baca puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang masih terikat dan memiliki aturan-aturan biasanya digunakan pada zaman dahulu. Jenisnya yaitu pantun, syair, dan terikat aturan dan kemampuan. Dua, umumnya merupakan puisi rakyat. Tiga, biasanya yang merupakan puisi pamor. Empat, umumnya merupakan sastra lisan. Lima, disampaikan dan Oke, yang kedua puisi baru, Fahmi. puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan dan bentuknya lebih bebas dari jenis puisi. Nama dalam jumlah baris, baik suku kata ataupun rima. Contohnya balada, ode, sonata, romansa, elegi, satire. Adapun ciri-cirinya: satu, tidak terkait dengan rima dan jenis irama lainnya. Dua, diketahui nama pengarangnya. Tiga, pengguna bahasa yang dinamis atau berubah-ubah. Empat, busana menceritakan kehidupan. Lima, busana kecilan dan sejajar. Enam, sebagai pusat puisi. Empat, sebentar. Oke, di sini ibu punya contoh puisi lama. Pantun. Ada yang mau membacakan pantun? Siapa? Ya, ayo Alif. Pantun. Air surut membawa padam, sayur diisi ke dalam kantong, jangan diikuti tabiat ayam, sedikit itu kampung. Coba pakai nada nih. Air surut memungut bayam. Coba ulang. Air surut membawa bayam, sayur diisi ke dalam kantong, jangan diikuti tabiat ayam, sedikit itu kampung. Ya,
lama karena puisi lama tidak diketahui nama pengarangnya. Kalau contoh puisi baru, dia diketahui nama pengarangnya. Contohnya itu Buruku oleh Erna Hariza Mahfuna. Nah, kita masuk ke prosa. Siapa yang mau baca prosa? Ya, oke, Mami. Apa itu prosa? Prosa adalah karya sastra yang disusun untuk menilai penulis yang bebas penulisannya dan tidak terikat pada puisi. Menunjukkan suatu keterbukaan, khayalan, dan bersifat asli. Ya, jadi prosa itu merupakan karangan bebas, tidak terikat oleh rima, irama, majas seperti puisi. Ya, bentuknya juga paragraf. Nah, di sini juga ada ciri-ciri prosa. Terdapat ciri-ciri prosa ada 6. Abra? Ciri-ciri prosa: 1. Memiliki bentuk yang bebas atau tidak terikat baik rima dan baris. 2. Mempunyai tema tertentu. 3. Mempunyai urutan peristiwa atau ayat cerita. 4. Mempunyai tokoh cerita dan pengokohan. 5. Mempunyai wakil cerita. 6. Terdapat kesan moral atau amanat. Oke. Itu merupakan ciri-ciri prosa. Nah, di prosa ini juga terdapat 2 macam seperti puisi tadi. Ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu terdiri atas 11, sedangkan prosa baru itu 6. Apa aja prosa lama? Apa Syifa? Apa prosa lama? Ada epos atau wiracarita. Parabel. Raka, prosa baru apa Raka? Prosa baru ada cerita pendek, novel, Ada resensi. Raski, apa Raski? prosa baru, cerita, novel, resensi. Ya, jadi prosa baru itu ada cerita pendek, novel, resensi, kritik sastra, esai dan juga riwayat. Oke, di sini Miss ada contoh prosa. Siapa yang udah pernah dengar legenda Putri Hijau? Udah pada tahu semua? Nggak tahu? Ada yang mau membaca? Ya, boleh? Prosa legenda Putri Hijau. Dahulu di Sumatera Utara terdapat kerajaan Delhi yang rajanya memiliki 3 orang anak, yakni Mambau Rajib, Putri Hijau, dan Mambau Hayali. Raja Delhi sudah lanjut usia dan akan menemui adanya tinggal dunia. Sang raja berpesan kepada 3 anaknya supaya saling menjaga satu sama lain. Setelah sang raja meninggal, Mambau sebagai putra tertua menggantikan sang ayah. Dia tak mempercayakan tanggung jawab untuk menjaga adik-adiknya. Mambau beserta kedua adiknya, Putri Hijau dan Mambau Hayali, sangat dicintai oleh rakyatnya. Seiring berjalannya waktu, Putri Hijau dan Mambau Hayali tumbuh menjadi sosok yang dewasa dan bijaksana. Putri Hijau menjelma menjadi seorang gadis yang kaya hati. Ia juga memiliki keistimewaan yakni mampu memancarkan cahaya hijau.
Di zaman kerajaan ketika malam hari, terutama ketika bulan purnama. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Putri Hijau sedang berjalan-jalan di kamar. Cahaya hijau yang terpancar dari tubuhnya pernah melihat kerajaan Aceh. Raja Aceh heran. Dia mencari tahu dari mana asal. Setelah lama mencari tahu, orang kepercayaan Raja Aceh menemukan bahwa antara Sinar tersebut berasal dari Putri Hijau, adik Raja Deli, Bambang Yazid. Sang Raja Aceh tertarik akan menasar Putri Hijau dan ingin meminangnya, jadi bermain suri. Dia pun memerintahkan orang kepercayaannya untuk menyampaikan amanatnya. Ketika sampai di kerajaan Delhi, orang kepercayaan Raja Aceh menyampaikan maksudnya untuk melamar Putri Hijau. Namun Putri Hijau merasa berkenalan dengan Putri. Hal itu disampaikan dengan harus oleh kakak Bambang Yazid. Setelah itu, orang kepercayaan Raja dari Aceh kembali. Dia kemudian menyampaikan kepada Raja Aceh bahwa Putri Hijau menolak pinangannya. Mendengar hal tersebut, Raja Aceh merasa terhina dan duka. Dia kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk bersiap menyerang kerajaan tanah Delhi. Raja Aceh juga berpesan kepada Raja Delhi. Raja Aceh juga berpesan kepada Raja Delhi Bambang Yazid untuk mengalahkan Putri Hijau supaya tidak terjadi peperangan. Namun Raja Bambang Yazid dengan halus menolak permintaan tersebut. Akibatnya pecah perang antara tanah Delhi dan Aceh. Dalam peperangan, kedua saudara Putri Hijau berusaha untuk melindunginya. Salah satu menjadi yang besar, sementara yang lain menjadi lemah. Perang berlangsung selama sedikit. Pasukan Aceh kemudian berusaha mengacaukan komunikasi pasukan tanah Delhi. Pasukan Aceh mengisi kembaliannya dengan pesan dari emas. Strategi tersebut berhasil melarikan pasukan tanah Delhi. Saudara Putri Hijau berdua kemudian baru melewati pasukan Aceh dengan kemenangan. Namun, karena serangan itu berlangsung begitu lama, bagian tersebut akhirnya pecah menjadi dua bagian. Tidak saling melakukan yang biasa. Bagian depan Indonesia terlempar jauh, sementara bagian belakang itu meriah. Kita berada di kerajaan Delhi kedua. Akibatnya, tanah Delhi kalah dalam peperangan dan berhasil ditaklukkan. Putri Hijau berangkat dan diboyong ke Aceh dalam sebuah pertikaian menggunakan kapal laut. Ketika sampai di Aceh, Putri Hijau meminta diadakan upacara untuk menyuburkan dirinya. Namun saat upacara baru mulai, ada ikan hamil datang lepas dari dalam laut. Muncul naga yang menimpa jemaah dari Bambang Yazid. Naga Putri Hijau yang kalah perang. Putri Hijau yang dibawa ke laut oleh naganya. Nah, legenda tadi termasuk ke dalam prosa baru atau prosa lama? Iya, prosa lama. Karena dia legenda masuk ke dalam prosa lama. Nah, ini merupakan langkah-langkah mengubah puisi menjadi prosa atau prosa. Yang pertama, kalian harus membaca puisi dengan seksama. Kedua, tentukan makna puisi. Yang ketiga, ganti baris-baris puisi menjadi kalimat biasa. Yang keempat, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, tetapi tetap menjaga maknanya. Dan yang terakhir, periksa kembali apakah maknanya itu masih sama atau sudah berbeda. Nah, di sini Miss punya mengubah teks puisi menjadi prosa. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana cara memparafrasa sebuah puisi. Ini
Siapa ini? Guruku. Jadi di sebelah kanan sudah Miss Paraprasa dia menjadi sebuah prosa. Prosa itu tadi adalah cerita. Dari puisi ini bisa diubah menjadi seperti ini. Tapi maknanya tetap sama, tetap buku. Ya, oke. Jadi Miss mau membagi 4 kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Mulai dari Alim, Alia, itu si Kevin ya, Julio, Vika, sama Adit, Alvin, ya itu kelompok 1. Kelompok 2, Dimas, Abi, Fahmi, Raski, sama Sheva. Kelompok 3, Aldi, Andin, itu di belakang siapa? Ibnu, Erlangga, dan Ayla. Kelompok 4, Raka, Abram, Saibra, Adel, Johnson, sama Arfa. Udah, masing-masing kelompok perwakilan terdepan. Siapa? Perwakilan. Tadi kelompok 1 Ali, kelompok 2 Fahmi, kelompok 3 Oke. Sini nak. Satu. Dua. Mana satu? Satu. Dua. Tiga. Nah, silakan bekerja dalam kelompok. Ikuti order. Udah, dikasih waktu 10 menit.
3 udah? Belum? Kelompok 4 udah siap ini? Udah? Miss mau per kelompok itu ada perwakilan 2 orang, satu membaca puisi, satu lagi membaca hasil prosanya. Oke, mulai dari kelompok 1. Siapa? Alif? Sekolah. Puisinya yang pegang. Siapa yang baca puisi, siapa yang baca prosa? Iya. Kelompok 2. Siapa baca puisi? Baca puisi dulu baru baca prosa. Terima kasih guruku. Terima kasih wahai guruku. Atas bimbinganmu selalu. Agar aku sukses di masa depan nanti. Terima kasih bersama wahai guruku. Sangat berterima kasih kepadamu atas bimbingannya yang selalu diberikan berkat kesinari dan ajarannya aku bisa menggunakannya untuk masa depan. Aku akan selalu mengingat setiap pesan dan pelajaran yang telah kamu berikan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Betapa bahagianya memiliki sahabat dan bersama-sama tertawa bahagia. Tak hanya bersama dalam duka juga kami pun bersama. Saling menghibur dalam duka supaya duka menjadi bahagia. Tepuk tangan untuk kelompok 5.
Oke, bagus kalau lanjut. Nah, tadi kita belajar apa aja? Coba, Ali. Kita tadi belajar apa aja, Ali? Iya, Abra apa tadi? Bedaan puisi dan prosa. Kalau puisi memiliki irama. Kalau prosa memiliki paragraf. Kalau puisi memiliki irama, prosa memiliki paragraf. Nah, sekarang Miss mau ngasih kalian tugas untuk di rumah. Cari di sekeliling kalian atau di lingkungan kalian gimana tema puisi untuk dijadikan teks puisi menjadi sebuah prosa atau parafrasa. Itu dikumpul di pertemuan berikutnya, oke? Nah, karena sudah mau pulang ya, siapa yang bisa ke depan pimpin lagu Halo Halo Bandung? Ya, Fahmi? Fahmi, Halo Halo Bandung. Teman-teman, mari kita semua menyanyikan lagu Banding Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Baik, terima kasih Fahmi. Silakan duduk. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kalian atas partisipasinya pada hari ini yang telah membantu Ibu untuk siang hari ini ya. Ibu mengucapkan terima kasih. Sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Fahmi, pimpin. Pulang-pulang, mari kita berdoa untuk kebenaran kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Audio Jungle.